MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, perseteruan Jessica Iskandar dan rekan bisnisnya Christopher Stefanus Budianto alias Stefanus semakin panas. Setelah sekian lama bungkam dan sembunyi dari pemberitaan yang bergulir, Stefan akhirnya buka suara terkait kasusnya dengan Jessica Iskandar terkait tuduhan dugaan penipuan dan penggelapan aset kendaraan milik Jessica yang raib di tangan Stefan. Lewat telewicara dengan tim MNC Media, Stefan menjawab semua tuduhan yang mengarah ke dirinya. Masalah pembicaraan perdamaian itu sebenarnya kita sudah bicarakan di awal-awal sebelum dimasukkannya gugatan ke laporan ke Polda Metro. Cuma waktu itu waktu pembicaraan itu memang belum kita sempat tanda tangan surat perdamaian atau gimana. Nah, waktu itu saya yang tawarkan secara pribadi bahwa oke, kalau memang mengalami kerugian, kita maksudnya dari pihak saya akan berusaha mengembalikan kerugian tersebut dalam tempo waktu sekian. Nah, tapi dari pihak mereka itu tidak mau menerima gitu loh. Maksudnya dengan tempo waktu sekian tuh mereka tidak mau terima. Mereka minta kayak misalnya itu pengembalian harus secara langsung. Nah, sedangkan kondisi perusahaan itu rugi. Nah, sekarang apakah sekarang perusahaan rugi? Tiba-tiba mereka mau menuntut pengembalian full seperti itu. Dan tiba-tiba kalau tidak bisa mengembalikan secara full, mereka mau pidanakan. Nah, seolah-olah kan ini kayak kriminalisasi kepada saya. Jedar menuduh kalau Stefan sebagai rekan bisnisnya itu telah menggelapkan 11 mobil mewah miliknya. Akibat perbuatan yang diduga dilakukan Stefan tersebut, ibu dua anak itu mengalami kerugian hingga mencapai 9,8 miliar. Namun jumlah angka tersebut dibantah mentah-mentah oleh pihak Stefan. Dari mana dia dapat angka 9,8 miliar? Dari mana? Itu makanya duduk, ketemu sama saya. Yuk, nih loh bukti-buktinya Bang Togar, gitu loh. Bukan dengan koar-koar. Kita fokus aja ke masalah untuk kita. Antara JI dengan klien saya. Waktu pertama saya sudah kirim surat klarifikasi kepada saudara Jenderal dan saudara EPW untuk data di kantor sekitar. Yaitu apa? Untuk duduk permasalahan laporan yang sudah dibuat sama mereka di Polda Metro. Dulu kuasa hukumnya masih dari kantor hukum Elsa Sari. Sudah. Ada surat klarifikasi kita. Karena tidak ditanggapi, makanya kita maju somasi 1, somasi 2. Juga nggak ditanggapi, ya sudah. Kami ambil tindakan. Ada pidana, ada perdata. Karena kalau pidana, harus yang datang prinsipal. Karena terkait masalah surat keputusan bersama 3 menteri. Nah, kami ambil hal yang langkah perdata. Bila kita masukkan ke gugatan perdata di PN Jakarta Selatan, itu pun masih dipelintir seolah-olah kita tidak kooperatif sama pengadilan. Aduh, ini dari mana ilmu hukumnya? Stefan pun tidak membantah kalau ada perhitungan yang harus ia bayarkan ke Jedar terkait pembagian keuntungan dari bisnis penyewaan mobil yang mereka jalani bersama. Stefan pun telah mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Jedar, namun transferan Stefan itu dibantah Jedar seraya mengungkap kalau bukti transfer tersebut adalah palsu. Ya, apakah pernah ditunjukkan bukti transfer palsu itu ada? Ya. Buktinya dong. Ada nggak bukti transfer yang itu palsu? Mana? Kita tinggal di Bali, dari Bali saya harus bawa istri dan anak, usianya mau 5 bulan. Demi apa? Demi pengadilan hari ini, panggilan hari ini, karena saya mau menghormati. Saya nggak mau melanggar, saya nggak mau. Buat apa saya melanggar? Ya kan? Tapi ya dari pihak sebelah mana? Gitu loh. Jangan kita doang yang capek-capek. Saya menghormati Indonesia dengan hukumannya. Panggilannya saya bilang kok sama istri, ayo semangat kita bisa sayang, kita bisa, ayo. Kita baik kok, kita orang hebat. Kita nggak boleh takut, kita ngadepin aja udah. Ya kan? Tapi pihak sebelah mana? Stefan pun menyebut kalau istri Vincent Verhaak itu juga telah menggiring opini ke masyarakat seolah-olah dirinya lah yang bersalah dan menilap uang bisnisnya. Saya berusaha untuk ikhlas, saya berusaha untuk lapang dada menjalani semua proses ini. Tapi saya kan tetap gimana pun juga saya manusia, batin saya sama hati saya sudah terluka.
Yang pasti saya sebagai pribadi, saya tetap optimis hukum di Indonesia akan ditegakkan. Saya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan di mana saya adalah korban. Kasus pun semakin berkembang luas, apalagi Stefan selalu mangkir dari panggilan penyidik. Lewat kuasa hukumnya, pihak Jedar kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta perlindungan hukum karena Stefan selama ini selalu mangkir dari panggilan penyidik. Tidak hanya itu, Stefan juga dilaporkan atas 4 kasus berbeda dengan dugaan penipuan dan penggelapan oleh pelapor yang berbeda. Total kerugian 4 pelapor tersebut mencapai 50 miliar. Jadi hari ini seperti kemarin kita memasukkan surat permohonan perlindungan hukum. Jadi kalau kemarin kita mengirimkan kepada Bapak Kabareskrim dan juga Bapak Karwasidik, hari ini kita mengirimkan kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Bapak Dirkrimum berkaitan permohonan perlindungan hukum dari laporan polisi klien kami Jessica Iskandar dan juga Bapak Vincent Verha yang sudah berjalan 4 bulan lamanya. Kan begitu. Sebagaimana kita mendapatkan informasi sudah dilakukan pemanggilan kepada terlapor CSB, tetapi terlapor CSB tersebut mangkir dari panggilan kepolisian. Dan sebagaimana fakta yang sudah kita sampaikan, ternyata sampai saat ini ada 4 laporan polisi terhadap terlapor yang sama, terlapor Stephen tersebut, terlapor CSB ya, dengan dugaan yang sama juga pasal 378 372 berkaitan dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan. Di sini permohonan perlindungan hukum kita makanya meminta atensi begitu. Artinya terhadap terlapor yang mangkir daripada panggilan ini kan tidak bisa dibiarkan. Untuk menguatkan laporannya tersebut, kuasa hukum Jedar itu juga membawa bukti-bukti terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Stefan. Kemarin kita sudah mengirimkan kepada Bapak Karwasidik, sudah ada tanda terima, kan begitu kan? Hari ini juga sama, kita akan memohonkan halnya seperti ini, permohonan perlindungan hukum. Tetapi Bapak Kapolda Metro pada hari ini, Bapak Kapolda Metro dan Bapak Dirkrimum, agar menjadi atensi bersama. Tidak terima dengan langkah hukum Jedar, pihak Stefan pun melaporkan balik seterunya itu atas dugaan pencemaran nama baik. Kasusnya pun sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan minggu lalu. Namun dalam sidang perdana tersebut, Stefanus tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya saja. Hal itu membuat kesal Jedar dan Vincent. Pihak Stefan hadir namun tidak masuk dalam ruang sidang. Sidang akan kembali digelar 19 Oktober mendatang. Kita ini dari Denpasar. Saya juga Intinya saya datang. Mana? Sudah ya. Ngumpet terus. Katanya tidak datang. Ngumpet terus. Ngumpet aja itu. Ini pengadilan, Bu. Ngumpet aja. Bukan pengadilan. Bukan. Ini di luar pengadilan. Tadi bicara ini di luar pengadilan. Masih soal kasus hukum, ungkapan dulu kawan dan kini lawan sepertinya pas disematkan pada hubungan Angel Elga dan Deolipa Yumara. Itulah yang kini dialami oleh Angel dan mantan pengacaranya itu. Hingga saat ini perseteruan Angel Elga dengan Deolipa Yumara masih terus bergulir di kepolisian dan makin panas saja. Niat pengacara nyentrik yang ingin menyeret mantan kliennya itu ke sel jeruji penjara sepertinya tidak main-main. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, Deolipa pun terus memantau perkembangan laporannya di Polres Jakarta Selatan. Namun hingga 2 bulan berlalu sejak laporan tersebut dibuat, mantan istri Vicky Prasetyo itu dan para saksi belum juga memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Kemarin itu, minggu kemarin, Angel udah dipanggil, Angel dan beberapa saksi ya. Salah satunya juga Mbak Feni Rose dan yang kedua adalah Buati dari pimpinannya Mbak Feni Rose ya. Jadi dipanggil, tiga-tiganya belum datang. Nah, karena tiga-tiganya belum datang, kita koordinasikan Polres Selatan dengan Dik. Memang diagendakan di minggu ini panggilan kedua. Surat panggilan kedua sedang dibuat. Menghadapi Angel Elga, Deolipa pun telah menyiapkan beberapa saksi untuk menjerat seterunya itu. Ia menganggap jadwal pemanggilan Angel Elga terkesan lambat dari penyidik. Seperti diketahui, Deolipa Yumara melaporkan Angel Elga ke Polres Jakarta Selatan pada 23 Agustus 2022 lalu. Angel dilaporkan atas tuduhan dugaan penipuan dan penggelapan. Deolipa pun menganggap bahwa Angel Elga hanyalah seorang penipu. Angel sudah ngomong begitu? Ya bagus dong kalau dia nggak ngaku, ya kan? Karena bukti transfer ada, kemudian saksi-saksi ada, kan pembelian juga di depan saya, di depan Tatalim sama Uji gitu. Gak apa-apa, orang kan boleh nggak ngaku, kan CCTV di ini juga ada di mana,
di Sangrila tuh ada tuh. Kalau posisinya meloroti sih tidak ya. Posisinya emang dia dalam posisi menipu ya, dalam posisi menipu, dan kita paham juga kelakuan seperti ini kan, kita memang udah lama jadi pengacara. Perkara yang kita tangani juga banyak tipu gelap, penipuan dan penggelapan, sehingga orang mau menipu juga kita paham. Perseteruan tersebut berawal saat Deo Lipa dijanjikan diorbitkan untuk menjadi artis oleh Angel Elga. Namun tidak ada makan malam yang gratis, di mana dalam perjalanannya, Angel Elga minta untuk dibelikan tas branded dan perhiasan berlian yang harganya mencapai miliaran rupiah. Namun hingga kini, janji yang diucapkan Angel Elga tersebut tidak kunjung dipenuhi. Akibat perbuatan yang diduga dilakukan Angel tersebut, mantan pengacara Baradae itu mengalami kerugian hingga 6 miliar. Tidak hanya itu, Deo Lipa juga mengungkapkan kalau mantan kliennya itu juga minta dibelikan beberapa barang elektronik yang ditaksir harganya mencapai ratusan juta rupiah. Untuk karakter Angel, ya dia akan menipu banyak orang nantinya kalau tidak dihentikan. Makanya kita biarkan ya sejauh mana dia melakukan tindakan penipuan terhadap kita, ya kita losin aja. Kita cek ini dulu, apakah dia nanti bertobat atau enggak, ya kita tunggu aja. Kalau saya lihat dengar di YouTube, katanya dia menyerahkan sejumlah uang gitu ya. Ya jangan-jangan si Deo Lipa ini naksir sama Angel. Mungkin begitu ya. Ya wajar kalau laki-laki kita menyerahkan duit, berikan duit pada wanita atau teman, apakah kasih kita, kan wajar-wajar saja. Begitu. Ya mungkin begitu juga ya. Kita kan tidak tahu. Nanti kita masuk perkaranya baru tahu.